Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration, selamat malam listeners, apa kabar Anda? Tidak terasa sudah sampai hampir mendekati penghujung bulan Oktober 2024. Tetapi bukan berarti ini penghujung kebahagiaan Anda ya. Ada kegembiraan yang kita hadirkan pada kesempatan malam hari ini. Seperti biasa, tidak sendirian, saya ditemani oleh sosok founder and master teacher of TML, atau Theocentric Motivation and Leadership, Sales Warrior Trainer, and Leadership Coach, also Organizational Culture Consultant, ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam Mas Daryl, dan tetap semangat pagi. Terima kasih Pak Eloy waktunya. Seperti biasa kita akan bahas satu hal yang penting. Kali ini memang sampai di part yang kedua ya. Ini kita bicara masalah 3 kunci memulai kebiasaan baru yang bertahan lama. Dalam edisi Leadership Habit for Managers part yang kedua. Oke Pak Eloy, sesi pertama ini kita akan coba maksimalkan untuk mereview apa sajakah yang pernah kita bahas di part yang pertama. Silakan Pak Eloy, it's your time. Siap. Terima kasih Mas Daryl dan semua listeners. Kita sudah membahas 3 hal di bagian pertama pekan lalu, ya. Dan sebelum saya membahas 3 hal itu, saya disclaimer dulu dari awal bahwa Leadership Habits for Manager ini saya memang membangun materinya termasuk dalam buku Leadership Habits and Culture Transformation yang saya tulis dari pengalaman personal membantu ratusan perusahaan sejak tahun 2005 sampai hari ini, tetapi juga saya belajar dari banyak ahli, Mas Daryl. Ada Charles Duhigg, ada Darren Hardy, ada BJ Fogg, ada Kerry Peterson, ada James Clear, ada Wendy Wood, adalah satu lagi yang justru banyak kita bahas dari beliau, Craig Groeschel namanya, menuliskan buku The Power to Change, Mastering the Habits That Matter Most. Dan pekan lalu kita mulai dengan kutipan bahwa kualitas kepemimpinan seseorang, berarti itu termasuk manajer, bahkan sampai level direksi, bahkan ini para menteri lagi dipilih, dan bahkan sampai di level presiden. Kualitas kepemimpinan seseorang adalah cerminan langsung dari kebiasaan hariannya. Loh, kenapa itu menjadi penting? Kenapa kok kesimpulannya demikian? Karena Anda adalah apa yang Anda lakukan berulang kali, smart listeners. Saya adalah apa yang saya lakukan setiap hari. Suka atau tidak, sebagian besar tim kita, ya, artinya para menteri kepada Bapak Presiden, itu mencerminkan kebiasaan pemimpinnya. Kapanpun Anda sebagai manajer memimpin dengan semangat penuh antusias, integritas, dan komitmen pada excellence, kualitas keunggulan misalnya, maka sebagian besar dari anggota tim Anda itu akan ikut bekerja dan memimpin dengan semangat, ya, integritas, antusiasme, dan komitmen pada keunggulan. Sebaliknya, nah ini menjadi menarik. Sebaliknya, jika Anda lepas tangan, tidak peduli dengan kualitas keunggulan, bahkan bermain-main dengan etika, bermain-main dengan korupsi, dan segala macam, maka anggota tim juga akan ikut-ikutan. Karena itu, kita berbicara mengenai leadership habits, dan minggu lalu kita sudah sampai pada kenapa ya, semua orang tuh ingin kok membangun kebiasaan yang baik. Ya toh? Jujur, kerja keras, badan sehat. Tapi kenapa kok kita ingin kebiasaan baik, tapi kita gagal untuk membangunnya? Maka pekan lalu kita bicara ada 3 alasan. Alasan pertama adalah sistem, alasan yang kedua adalah waktu, alasan yang ketiga adalah identitas. Secara ringkas, sistem berbicara kita itu gagal karena kita fokus pada apa yang ingin kita dapat, kita fokus pada
kebiasaan yang ingin kita bangun, misalnya menurunkan berat badan atau mencapai target penjualan, tetapi kita tidak mengerti bagaimana sih caranya apa yang kita inginkan itu bisa kita raih, bisa kita dapatkan. Nah, itu bicara mengenai sistem. Yang kedua, kita tidak melihat hasil atau kemajuan yang cukup cepat, sehingga akhirnya kita menyerah. Dan yang ketiga, identitas diri yang negatif menyabotase kesuksesan kita. Bagi smart listeners dan sahabat TML yang ingin mendapatkan pembahasan lengkapnya, tinggal kunjungin saja YouTube Smart FM, semua sudah tersimpan rapi di sana. Demikian, Mas Dario. Baik. Wow, ini sebenarnya beberapa menit yang singkat tapi cukup mencerminkan apa yang sudah kita bahas di sesi yang pertama ya, beberapa pekan lalu ya Pak Eloy ya. Lalu sebelum kita masuk ke bahasan utama kita, karena kan kita akan bahas tentang apa saja sih 3 kunci sukses untuk memulai kebiasaan baru yang bertahan lama. Sedikit Pak Eloy, saya minta penjelasan lebih mendalam di 3 menit terakhir ini. Kira-kira menurut pandangan Pak Eloy, sesuai dengan kutipan kita pekan lalu, kualitas pemimpinan seseorang adalah cermin langsung dari kualitas kebiasaannya. Ini akan berimbas nggak kepada bawahan atau people-nya yang dipimpin oleh sang pemimpin itu, Pak Eloy? Sangat. Maka bahkan kemarin tuh ya, saya menyampaikan training untuk perusahaan farmasi, dan judulnya adalah Leadership Habits for Manager ini juga. Dan kemudian di akhir tahun ini dan di awal tahun, itu kita keliling untuk training-training. Sekarang lagi banyak yang meminta training tentang leadership habits ini. Why? Karena akhirnya semua orang tuh sadar bahwa anggota tim itu memodel atasan langsungnya. Jadi kalau manajernya, tadi saya sampaikan, bahkan direksinya, ownernya, itu bawaannya loyo, bukan yang antusias, maka anggota timnya akan menyesuaikan diri karena memang manusia itu tipenya begitu kan, Mas Dario. Dia akan mengikuti stay di lingkungan yang ada supaya dia tidak merasa kok gue aneh sendiri sih. Maka kalau dalam ruang meeting semua orang tuh mengatakan kepada manajer dan direkturnya, iya Pak, siap Pak. Semua juga akan ngomong, iya Pak, siap Pak, ikut-ikutan. Nah, jadi kenapa kemudian leadership habits ini penting? Karena kebiasaan yang dibangun secara sengaja itu nanti menjadi kebiasaan yang baik atau menjadi budaya yang baik. Tapi kebiasaan yang dibiarkan, dan banyak yang dibiarkan, Mas Dario. Contoh, ada seorang manajer, anggota timnya ternyata mengambil customer dari tim sales yang lain. Manajernya tahu, tapi dibiarkan saja. Maka itu akhirnya terjadi sikat-sikut di dalam timnya. Dan no wonder kenapa kemudian tidak ada kerjasama tim yang baik. Tapi tiap kali meeting, kita tuh harus kerjasama tim. Betul. Tapi Anda membiarkan terjadi sikat-sikut dan mencuri customer dari sesama teman. Nah, apapun yang dibiarkan jadi kebiasaan jelek, buruk. Tapi kalau Anda ingin kebiasaan yang baik atau budaya yang baik, itu harus sengaja dibangun. Itu yang kita bahas di materi kali ini. Ya, baik. Kita break sebentar, Pak Eloy. Nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya, karena dalam episode yang kedua kali ini, kita akan diajarkan bagaimana memulai sebuah kebiasaan kepemimpinan yang akan meningkatkan pengaruh kepemimpinan kita. Mungkin ini spesialisasinya khusus untuk para manajer, supervisors, dan juga C-level bahkan dalam sebuah perusahaan ya. Kita break sebentar, kita kembali setelah komersial berikut ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. The spirit of sales warrior, customer-centric selling and powerful closing technique sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi sales warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam non-stop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813
857-857-04. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau adalah founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Kita bicara masalah leadership habits for managers, sudah sampai part yang kedua. Nah, seperti biasa juga kita akan bahas lebih detail di sesi yang kedua ini, karena seperti yang saya bilang tadi, Pak Eloy, kita tuh butuh diajarin nih sebetulnya. Mungkin para leaders atau para BOD, C-level yang mungkin ingin memulai sebuah kebiasaan baru, khususnya di kepemimpinan, tapi kan harus punya pengaruh ya, harus berdampak ya sebetulnya. So, how to-nya bagaimana sih Pak Eloy? Very good. Nah itu Mas Daryl dan small listeners, kan kebanyakan pemimpin itu memiliki tujuan yang sama lah. Apa itu? Ya pasti ingin meraih target bisnisnya, menjadi winning memenangkan pertandingan ini, grow, bertumbuh, ya toh, dan tentu saja profitnya. Dan semua juga ingin meningkatkan, yaitu pengaruhnya kemudian kan akan bertambah bersamaan dengan kesuksesan dalam beberapa hal tadi. Namun James Clear, nah kita kutip nih dari ahli yang lain, mengatakan bahwa tujuan tidak menentukan kesuksesan. Nah ini kan, kita seringkali kan berbicara mengenai mulailah dari goal setting, mulailah dari mimpi, ya toh? Good. Tapi ternyata ada pendapat lain dari ahli kebiasaan. James Clear mengatakan, hey, hold, tunggu dulu. Tujuan penting, tapi sadarkah Anda, hai para manajer, hai para direktur, hai para pemilik bisnis, hai presiden, hai para menteri, bahwa tujuan itu tidak menentukan kesuksesan loh. Justru yang menentukan kesuksesan itu adalah sistem. Sistem itu apa sih James Clear? Sistem itu adalah kebiasaan hariannya. Itulah yang menentukan Anda sukses atau tidak. Nah, dia berkata dalam bukunya Atomic Habits bahwa Anda sebagai manajer, Anda sebagai direktur tidak naik ke level tujuan Anda, melainkan Anda jatuh ke level sistem atau kebiasaan harian Anda. Oke. Ini sangat penting, smart listeners, karena dalam kepemimpinan, ya toh, dan tantangannya adalah begini. Sebagian besar dari apa yang biasanya kita lakukan bukanlah hasil dari pilihan sadar kita. Bukan, tetapi hasil dari kebiasaan sehari-hari. Yang mana kebiasaan itu kita nggak sadar karena adanya di mana? Di subconscious mind. Pikiran bawah sadar. Namanya pikiran bawah sadar ya kagak sadar atuh Bapak. Karena tidak sadar, maka kecenderungannya berulang. Kesalahan yang ada berulang. Kita bisa saja sih di depan media, di depan atasan, di depan shareholder, di depan publik mengatakan saya mau melakukan 1, 2, 3. Apa itu? Jujur, integritas. Yang kedua, menghargai perbedaan. Good, alhamdulillah. Tapi ingat, itu disampaikan ketika Anda lagi sadar. Tapi kemudian justru kita menemukan nih, ini ada fakta, dilakukanlah penelitian oleh Duke University pada tahun 2006, bahwa lebih dari 40% tindakan yang dilakukan termasuk oleh para manajer dan para pemimpin lainnya, itu ternyata dilakukan setiap hari bukan atas dasar kesadaran, tetapi atas dasar kebiasaan. Itu, Mas Daryl. Oke, sebentar. Ini saya dalam pikiran sadar saya mau minta penjelasan kepada Pak Eloy ini. Kan ada statement begini Pak Eloy yang mengatakan bahwa kita semua itu sejatinya adalah seorang pemimpin ya. Right. Bahkan kok terdengar begitu sulit gitu loh untuk menjadi seorang pemimpin sejati dari apa yang saya dengar dari Pak Eloy sendiri. So maksud yang saya tanyakan adalah bagaimana sih sebetulnya meng-create diri kita sebagai seorang pemimpin Pak Eloy, walaupun kita belum berada di level pimpinan Pak Eloy. Oh wow, man, this is good, this is good. Ini justru bahkan sebelum kita membahas how to-nya, maka pertama-tama semua orang harus
menyadari bahwa Hmm. dirinya itu adalah seorang pemimpin terlebih dahulu. Oke. Dan kemudian dia mendaftarkan diri, enrollment, Seth Godin. Saya belajar ini dari seorang ahli kepemimpinan lainnya bernama Seth Godin dan saya sangat setuju. Mm-mm. Dia bilang untuk menjadi manajer itu Anda diangkat, Anda dipilih untuk menjadi manajer. Ya, Tetapi untuk menjadi leader, nggak ada orang yang bisa mengangkat Anda untuk menjadi leader. betul. Anda harus mendaftarkan diri. Makanya saya selalu mengatakan, pejabat belum tentu pemimpin, Mas Daril. Ya, ya. Kalaupun nanti dia mengatakan, "Hei, aku pejabat loh, dan aku pemimpin loh." Ternyata banyak orang yang definisi mereka tentang kepemimpinan adalah manipulator terlatih. Apa itu? Ah, Dia menggunakan jabatan dan otoritas yang dia punyai untuk apa? Untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Itu bukan kepemimpinan sejati, Om. Kepemimpinan sejati itu harus selalu kembali sebaik-baiknya manusia. mm, Manusia itu harus memberikan manfaat, apalagi sebagai pemimpin. ya. Pemimpin itu berarti apa? Merangkul semua untuk kesejahteraan bersama. Pertanyaan Mas Daril tadi, Mm, gimana caranya kita memulainya? Daftarkan diri dulu, enroll dulu. Artinya apa? Aku berjanji untuk masuk di dalam pembelajaran latihan kepemimpinan ini. Dan saya tahu tidak akan mudah, tidak akan enak. Saya akan keluar dari zona nyaman saya, mm, tapi aku mau. Ah, itu dulu. Nah, nanti mm, ketika dia bilang, aku mau, pertanyaan berikutnya. Jadi kepemimpinan seperti apa? Anda mau menjadi pemimpin seperti apa? Role modelnya siapa? Banyak mm. orang mengatakan begini di tahap pertama, aku mau menjadi pemimpin yang berdampak, yang berguna, bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat. Alhamdulillah, bagus. Lalu saya tanya, Ya. pemimpin seperti apa itu? Nggak bisa dijawab, Mas Daril. Iya, iya. Lah kalau dia nggak bisa, nggak ada bayangan di dalam benaknya, pemimpin yang berdampak itu A, B, C, ya berarti Ah, dia nggak bisa dong mempraktekannya. Kenapa? Nggak jelas ah, kok. Jadi itu kalau kita workshop di berbagai organisasi ini saya bisa menggebu-gebu mm. menyampaikan materi yang seperti ini, Mas Daril. Yang pertama tadi jadi enroll dulu, daftarkan dirimu. Yang Oke. kedua, jelas pemimpin seperti apa? Pemimpin seperti siapa yang Anda inginkan? Mm-mm. Contoh, oh saya mau menjadi seperti Bung Karno. Good, itu berarti sudah jelas tuh. Bung Karno, apanya? Wah, itu nasionalismenya. Contoh, maka Mhm. sekarang kan mulai jelas dong. Oh, Oke. nasionalismenya. Aduh, tapi Bung Karno terlalu jauh. Aku mau menjadi seperti ayah. Boleh. Ayah itu Hmm. seperti apa? Kerja keras. Aku tahu bagaimana ayah itu banting tulang untuk keluarganya. Dan itulah Mhm. kepemimpinan yang ada dalam benakku. Yaitu apa? Kerja keras. Kenapa ayah bekerja keras? Karena ayah adalah pribadi yang bertanggung jawab. Nah, Hmm. sekarang mulai jelas. Oh, Oke. jadi Anda sebagai manajer itu, Anda mau mengatakan manajer yang adalah pemimpin sejati harus bertanggung jawab. Dan kalau Anda bertanggung jawab, Anda Hmm. harus kerja keras. Betul begitu? Betul. Maka nanti kita mulai masuk di Nah, tahapan-tahapan berikutnya. Demikian, Mas Daryl. ya, ya, ya. Jadi dari penjelasan detail Pak Elo ini sebetulnya mengetuk hati kita juga gitu ya bahwa sekedar memikirkan diri kita sebagai seorang pemimpin itu nggak cukup ya Pak Elo ya. Ada step by stepnya yang perlu dilakukan. Kalau cuma mikir ya pengakuan biasa, oke saya pemimpin. Tapi kalau nggak didaftarkan dulu, nggak mencari role modelsnya dulu, itu nggak akan jadi apa-apa Pak Eloy. Oke, saya relate dengan tema ini. Bagus sekali. Nah, inilah Mas Daryl. Kenapa kemudian inspiring people, develop Yes. leaders, transform culture Nah. itu menjadi obsesi kita. Gini loh, Mas Daryl dan semua Mhm. listeners. Seseorang belajar kedokteran, dia Mhm. mendaftarkan diri loh. Oke, Dan dia mau kan mengerjakan tugas selama bertahun-tahun. betul. Belajar accounting finance juga begitu. Mas Daryl menjadi host yang hebat seperti ini. Itu kan juga masih berlatih kan. Mhm. Tetapi mengenai leadership habits for manager. Siapa yang betul-betul pernah mendaftarkan diri dan berjanji, saya akan ikutin tahapan demi tahapannya. Wong ditanya aja tahapannya kumaha. Banyak orang yang tidak mau memikirkannya secara mendalam. Tapi kita Ya. menginginkan.
Kita mau punya kepemimpinan yang hebat. Mas Darul izin 1 menit 2 menit aja. Nih, Ya. di sesi sebelumnya sebetulnya kita udah bahas bedanya manajer dengan leader. Leader. Manajer itu Mas Daril hanya bisa dipakai ilmu dan keterampilannya ketika tidak ada ombak, tidak ada badai. Mhm. Tetapi kan sekarang kita di tengah-tengah badai dan ombak, Mas Dali. Perang terjadi di mana-mana. Kebijakan terus berubah. Bagaimana dengan perubahan teknologi? Generasi Z yang meminta dan menuntut banyak hal. Customer kita juga menuntut banyak. Udah nggak bisa. Yang namanya managerial skills nggak mungkin bisa menolong kita bermanuver di tengah-tengah kondisi seperti ini. Nah, jadi karena itu, enroll dirimu, hai manager. Untuk apa? Untuk menjadi pemimpin yang hebat. Dan nanti kebiasaan mengikuti menjadi lebih baik. Demikian, Mas Daryl. Berat bahasannya malam hari ini. Tapi aku semangat banget jelasin ini karena bicara masalah leadership ya. Oke, Pak Ella, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi ketiga. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach and consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Professional Sales Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi dan strategi penjualan yang tepat. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikat dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia dengan peluang penghasilan hingga 25 juta rupiah per 1 hari training bahkan lebih. Pelatihan dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Ayo, dapatkan penawaran khusus terbatas hanya untuk batch 7 tahun 2025. Potongan hingga 50% dari investasi normal. Syarat dan ketentuan berlaku. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Sekali lagi 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Beliau tentunya sudah tidak asing lagi buat Anda, seorang founder and master teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant ya. Kita masih bicara masalah leadership habits for managers di part yang kedua. Ini memang berat pembahasannya. Jadi kayaknya tuh ambience tuh kita perlu tenang, dengerin, introspeksi diri, dan realisasi gitu loh. Kalau Anda mengaku sebagai seorang pemimpin tapi nggak memenuhi kriteria yang disampaikan Pak Elo tadi, percuma. Anda hanya melakukan apa yang Anda bisa saja, bukan berdasarkan apa yang Anda kuasai. Wah, ini Keren, jadinya keren. banyak nih malam hari ini nih ya. Oke, Pak Eloy, boleh nggak kita sambung kembali Pak Eloy? Karena saya tertarik sedikit untuk menyikapi statementnya yang pernah Pak Eloy sampaikan. Hal yang sama berlaku dalam kepemimpinan seorang manajer atau direktur. Hmm, Pikirkan sebagai seorang pemimpin. hmm, Sebagian besar dari apa yang Anda lakukan adalah hmm. apa yang telah Anda lakukan sebelumnya. Jadi kan ini kan konsepnya hal yang sama yang berulang-ulang Pak Eloy ya. Boleh spesifik nggak jelasin tentang hal statement ini? Ya, itulah tentang kebiasaan itu. Ya, jadi Mhm, ketika kita menginginkan ada terobosan baru, ada kreativitas baru, ada mhm, inovasi, ada kebiasaan baru, mhm. yang itu hanya biasanya tuh keinginan-keinginan yang tidak pernah tereksekusi pada akhirnya. Kalau Oke. kenapa? Karena tadi kita di-hijack oleh kebiasaan kita. Nah, justru itulah kemudian kita membahas tema malam hari ini. 3 rahasia Ya. memulai kebiasaan yang bertahan lama itu gimana? Sehingga Ah, kita tidak hanya
Aku ingin mencapai target penjualan. Heeh. Aku ingin memimpin tim supaya ada engagement, Iya. supaya ada employee experience, supaya Mhm. turnover-nya menurun. Mhm. Good, semua. Tadi kita udah sampaikan di awal tuh. Oke, so that's what you want. Itulah yang diinginkan. Betul. Untuk mendapatkan itu, maka kita harus bangun kebiasaan bertahan lama. Gimana caranya? Ada 3 rahasia, Mas Daryl. Oke, dimulai yuk. Yang pertama. Siap, kita mulai dari yang pertama adalah mulailah dengan kebiasaan kecil, gitu. Mulailah dari kebiasaan kecil. Nah, Mhm. smart listeners, kita tadi di awal sudah mengatakan, ya, um, mari kita mulai dari apa yang Anda inginkan. Ya, Mhm. Anda mau menjadi uh, siapa itu? Pemimpin seperti apa. Nah, tetapi yang kita mau sampaikan begini, Mas Daril, banyak tuh pemimpin-pemimpin yang berpikir, oh, kalau aku mau mendapatkan hasil yang baik, maka Mhm. saya harus memulai dari kebiasaan super, kebiasaan yang hebat. Tidak Mhm. demikian, karena ternyata justru survei demi survei, research demi research mengungkapkan bahwa yang namanya hasil yang besar selalu adalah hasil dari kebiasaan kecil yang kemudian dibangun secara konsisten. Jadi mulai dari kebiasaan Mhm. kecil. Demikian, Mas Daryl. Oke, lanjut Pak Eloy. Karena ini waktunya nggak mau saya jeda sekalipun. Pembahasannya pasti detail deh. Silakan. Ya, ya jadi begini ya. Kebiasaan kecil itu kita ambil beberapa contoh. Ya. Ah, Misalnya, mungkin Anda ingin menjadi pemimpin yang peduli, gitu, yang ah. peduli terhadap anggota tim Anda. Mhm. Ya, karena katakanlah 50% dari anggota tim saya sekarang Gen Z ya, Mhm. Gen Z. Lalu itu menjadi namanya leadership statement Anda. Anda mulai mengatakan Mhm. saya seorang pemimpin yang peduli, maka Anda akan menulis satu tulisan pendek berisi bagaimana Anda memberikan penghargaan-penghargaan kepada anggota tim Anda. Dan itu dimulai dari hal-hal kecil ya, atau misalnya beberapa dari Anda berkata, well, bagaimana ya saya memberikan penghargaan kecil itu? Maka sederhana, secari kertas uh, dan pen, lalu Anda tuliskan kepada anggota tim Anda. Dan itulah yang Anda lakukan dengan kebiasaan-kebiasaan kecil tersebut. Ya, Oke. jadi um, sesederhana itu, Mas Daryl. Mulailah Ya. dari hal-hal kecil dan perubahan kecil. Mhm. Itu nanti ketika dilakukan terus-menerus akan membawa pada hasil yang besar. Ya, Oke. Baik, baik. Berarti bisa dikatakan bahwa untuk bisa mendapatkan rahasia memulai kebiasaan yang bertahan lama itu, yang pertama adalah mulailah dengan kebiasaan kecil. ya, betul. Baik. Yang Ya. kedua, Pak Eloy, silakan. Yang kedua adalah make it obvious. Make it obvious. Oke. Tadi kalau pertama make it easy, Mhm. small. Yang Mhm. kedua make it obvious. Obvious itu artinya buatlah kebiasaan yang mau dibangun itu terlihat jelas di mata, di penglihatan kita. Mhm. Oke, jika Anda ingin mengubah apa yang Anda lakukan, maka ubahlah apa yang Anda lihat. Itu Ya. kutipannya dari Craig Groeschel mengatakan begitu. If you want to change what you do, then change what you see. Jika Anda ingin mengubah cara Anda memimpin, maka ubahlah apa yang Anda lihat. Mhm. Contoh, saya misalnya Anda mengatakan saya mulai mengonsumsi vitamin dan suplemen supaya saya sebagai pemimpin, sebagai manajer itu Mhm. tiba di kantor ya, walaupun let's say karena pekerjaan banyak bulan-bulan terakhir, Mhm. bawaannya kurang fit karena kurang tidur, jadi saya mau mengonsumsi vitamin dan suplemen, maka apa yang Anda lakukan adalah bikinlah suplemen atau vitamin itu terlihat jelas. Alih-alih Ah, meninggalkannya di dalam, menaruhnya di dalam laci, ya, ah. dan bangun di pagi hari mengambil semua suplemen itu, Anda justru taruh di atas meja yang tempat Mhm. yang paling Anda bisa lihat. Atau misalnya di dalam kita membangun kebiasaan berolahraga, maka Mhm. taruhlah sepatu olahraga Anda itu di tempat yang Anda bisa lihat. So make it obvious. Mhm. Mhm. Uh,
Itu yang bisa kita lakukan, Mas Daryl. Oke, baik, baik. Jadi mulailah untuk bisa melihat semua yang kita inginkan sebagai penunjang sukses kita yang terlihat jelas ya Pak Elo ya. Walaupun tadi analoginya itu kan berupa vitamin atau sepatu, Ya, simpelnya seperti itu. ya. Nah, akhirnya inilah Ah, saya masuk ke culture sebentar ya, Mas Daryl ya, ya, boleh, karena boleh. kita pernah membahas mengenai culture is the one thing. Mhm, Karena kemudian di dalam perusahaan, let's say perusahaan itu punya core values atau punya nilai inti, yaitu tentang inovasi. ya. Dia menginginkan supaya semua karyawannya, apalagi para manajernya, itu punya kreativitas dan innovative thinking, cara berpikirnya kreatif dan inovasi. Maka kita menggunakan tadi mulai dari kebiasaan kecil dulu. Nah, berarti apa? Salah satunya, ayo ada satu nomor WA atau ada satu box yang disiapkan oleh culture leader dari perusahaan itu untuk mengumpulkan kreativitas dan inovasi dari para pegawai. Dan mereka mengatakan, setiap kali ada di antara kalian yang punya kreativitas inovasi untuk produk atau untuk sistem yang baru atau service terbaik untuk pelanggan kita, maka Mhm, kirimkan ke nomor ini. Sesimpel apapun, semua nanti akan mendapatkan kesempatan mhm. untuk bisa dipresentasikan, misalnya begitu. Jadi as simple as that. Tapi kemudian make it obvious, maka perilaku, share values, inovasi tadi itu dibuatkan posternya, Hmm, bahkan dijadikan sebagai profile picture. mhm, Dan bahkan ada banyak perusahaan membuat jingle supaya bisa didengar. Karena dengan terus terjadi repetition seperti ini, dilihat mata, didengar oleh telinga, dibicarakan di dalam ruang meeting, mhm, dan bahkan ketika terjadi namanya evaluasi kinerja, disebutkan oleh pimpinan kita, mhm. maka kemudian neuron-neuron, kalau Mas Daril ingat kita pernah berbicara neuron pathways, Ya, ya, ya. ya toh? Bagaimana kemudian neuron-neuron saraf-saraf kita itu mulai menebal tentang si inovasi tadi. So make it visible. Ketika itu dilakukan di perusahaan, maka automatically para pemimpin itu terbangunlah kebiasaan hariannya. Powerful sekali, Mas Daryo. Oke, baik, baik. Berujungnya juga terhadap culture ya sebetulnya ya. Ya, ya, betul, betul. Makanya tadi Pak Elo bilang culture is the one thing ya. Oke, baik, baik. Kita sampai di sesi yang terakhir di sesaat lagi. Kalau tadi sudah ada make it obvious, kita akan bahas sesi yang terakhir tentang poin yang ketiga. Nah, kita tunggu setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. The Spirit of Sales Warrior, Customer-Centric Selling and Powerful Closing Technique, sangat menentukan kesuksesan penjualan di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin menggila. Saatnya Anda dan tim penjualan dilatih menjadi Sales Warrior selama 55 jam non-stop untuk mencapai hasil 10 kali lebih banyak. Segera daftarkan diri Anda dan tim penjualan Anda dalam pelatihan khusus Sales Warrior Military Camp batch ke-19 bersama Eloy Zaluhu dan tim. Kamis sampai dengan Sabtu, 8 hingga 10 Mei 2025, 55 jam nonstop di Jakarta dan Hutan, Jawa Barat. Informasi dan pendaftaran hubungi Capstan Asia Servitama di 0813 857 85704. Sales Warrior, lampaui batasmu, beri solusimu, raih targetmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Sudah sampai di sesi yang terakhir. Ini sepertinya pembelajaran yang sangat singkat ya di part yang kedua tentang leadership habit for managers. Ada 3 kunci sukses untuk memulai sebuah habit.
dan itu bisa bertahan lama. Nanti kita akan coba ajak Pak Eloy untuk mereview apa yang sudah kita sampaikan di pembahasan malam hari ini. Tapi tinggal satu poin penting. Ini kan harus disampaikan juga Pak Eloy agar dari hulu hingga hilirnya tuh jelas. So, poin ketiga apa Pak Eloy? Poin ketiga adalah make it automatic. Jadikan Ah, otomatis. ya, ya, Jadi ya. kalau tadi yang pertama, mulailah dengan kebiasaan kecil dan mudah untuk dilakukan. Yang kedua, pastikan kebiasaan kecil itu terlihat jelas. Dan yang terakhir, buatlah kebiasaan baru itu otomatis. Maksudnya apa? Ya. Nah, justru disinilah keajaiban itu terjadi. Banyak orang ya, smart listeners, yang belum pernah secara serius memikirkan atau belajar memahami prinsip ini. Misalnya, apa yang Anda lakukan di hari kerja terakhir Anda? Dan jawabannya mirip pasti dengan apa yang Anda lakukan di hari-hari sebelumnya. Nah, itulah Oke. kebiasaan. Misalnya, um, bangun pagi hari, ya. Kemudian ketika itu saya kalau secara pribadi saya bangun jam 5 biasanya itu ya. Lalu kemudian setelah doa saya mandi, lalu siap-siap tuh mengantar anak ke sekolah. Karena kemudian nanti setelah dari sekolah saya langsung ke kantor tuh. Ya, jadi saya bisa sampai di kantor itu lebih awal Cepat. daripada yang lain karena saya Ah, habis. Nah, itu rutinitas tuh berulang. Nah, kemudian apa hubungannya kemudian dengan bagaimana kita menjadikan ini semua otomatis, ya. Em, nah, jadi otomatis itu artinya contohnya lah, setelah saya melakukan suatu kegiatan A, maka saya akan melakukan kegiatan B. Kegiatan B itu adalah kebiasaan baru yang sedang kita mau bangun. Tapi kebiasaan A itu adalah kebiasaan yang sudah rutin kita lakukan. Tadi misalnya, ketika alarm bunyi di pagi hari, itu berarti rutinitas yang setiap hari itu terjadi. Alarm bunyi di pagi hari, maka saya akan melakukan kegiatan B. Nah, B inilah yang kita jadikan sebagai kebiasaan baru yang kita mau bangun. Maksudnya apa itu? Begini, dengan kita tuh sudah menemukan rutinitas kegiatan A tadi, maka itu menjadi trigger namanya. Itu menjadi sebuah pengingat untuk kita melakukan kegiatan B. Kenapa kita perlukan itu? Karena kegiatan B ini kan masih belum ada neuron-neuron, saraf-saraf yang menebal di dalam otak kita, Mas Daril. Sehingga kita Ya, tuh ya. kemungkinannya lupa. Tapi kalau misalnya saya mengatakan begini, dalam perjalanan ke kantor, setiap kali ketemu dengan lampu merah, oke, karena dalam perjalanan ke kantor, apalagi kalau kita tuh butuh perjalanan 30 menit sampai 1 jam, itu pasti kita ketemu lampu merah dong. Atau lampu merah atau lampu hijau atau lampu kuning, whatever. Setiap kali ketemu dengan lampu lalu lintas itu, maka saya akan melakukan kebiasaan baru. Apa kebiasaan baru itu? Well, mungkin mengingat uh, satu pekerjaan utama yang saya harus kerjakan hari ini. Atau bagi seseorang yang religius dan spiritual banget, itu digunakan untuk berdoa dalam hatinya. Nah, jadi gunakan satu rutinitas yang sudah rutin Anda lakukan setiap hari dan bangunlah kebiasaan baru di atasnya. Contoh, um, setelah saya sikat gigi pagi hari misalnya, maka saya akan melakukan kebiasaan baru tertentu. Atau Anda mengatakan begini, um, setelah saya membuat kopi pagi hari kesukaan saya akan membaca satu ayat kitab suci. Jadi membaca ayat kitab suci itu adalah kebiasaan baru yang sudah berpuluh-puluh tahun tidak berhasil dilakukan. Sekarang dibangun kebiasaannya setelah membuat kopi. Karena kalau kopi itu sudah otomatis karena sudah kebiasaan selama 30 tahun. Jadi bangunlah kebiasaan yang baru setelah kebiasaan yang sudah lama itu dilakukan. Sementara seperti itu Mas Daril. Oke, jadi bisa dikatakan dengan melakukannya berulang-ulang, apalagi itu masih punya tantangan mengingat hal tersebut baru, dilakukan terus-menerus dan berulang akan jadi sebuah culture juga ya Pak Ele. Semuanya kan bermuara ke sana ya Pak Ele. Iya, betul sekali dan tinggal bagaimana kita memulainya dengan hal yang kecil dulu. Aha. Lalu yang kedua,
make it obvious, terlihat, dan make it automatic. Salah satunya bagi para manajer. Hmm. Misalnya Anda mengatakan begini, saya itu ya, em, saya sih sibuk, tapi kok Hmm. kurang produktif ya. Hmm. Hmm. Kan beda tuh antara sibuk dengan produktif. Oke. Maka Anda mau membangun kebiasaan baru yaitu produktif. Gimana sih Hmm. caranya untuk menjadi produktif? Anda mesti punya prioritas kerja antara Hmm. urgent and important, important urgent. Sebagai seorang manajer harus bisa mengelolanya, mengelola waktu dan mengelola prioritas. Maka Anda sekarang mulai mengatakan, oke, setiba di kantor, kan pasti tiba di kantor dong ya. Ya. Setiba di kantor, saya langsung menuliskan tiga prioritas kerja saya. Tiga Nah. prioritas kerja di hari itu. Karena Hmm. banyak loh Mas Daril, level staff atau tim leader atau Hmm. manajer itu yang sampai di kantor dan tidak pernah punya waktu khusus untuk mencatat tiga prioritas utamanya sepanjang hari itu. Namanya to-do Oke. list. Ya, ya, No ya. wonder nanti di akhir hari itu, kayaknya hari ini sibuk banget ya, tapi Hmm. produktif atau tidak? Ternyata tidak. Nah, Hmm. jadi itu beberapa contoh dari make it obvious itu. Demikian Mas Daryl. Oke, nggak usah demikian Pak Ele, udah sampai di penghujung nih. Hah, cepat banget. Kita review dulu yuk. 3 menit terakhir sebelum kita closing. Silakan, 2 menit mungkin review, 1 menit konklusinya Pak Ele. Oh man. Oke, smart listeners dan sahabat TML. Kita lagi berbicara mengenai leadership habits for manager. Dan bagi para manajer di luar sana, tolong ingat, managerial skills. Managing berbeda dengan leading. Hmm. Manager mengikuti SOP, tetapi leading itu harus memimpin sesuai dengan situasi di lapangan. Nah, apakah dua-duanya penting? Sangat penting. Karena mengikuti SOP itu harus ada ilmunya namanya PDCA minimal. Planning, do, check, action. Minimal itu. Belajar mendelegasikan tugas, belajar memonitor segala pekerjaan anggota tim kita. Hmm. Tetapi manajerial itu adalah untuk mendapatkan best results namanya, mendapatkan hasil kerja terbaik. Tapi ingat, bukan hanya mendapatkan hasil kerja terbaik atau best results, tetapi juga mempertahankan anggota tim berprestasi, retaining best people. Nah, disitulah leadership menjadi penting. Mas Daril dan smart listeners, banyak loh anggota tim atau anak buah itu kemudian resign. Dan alasan utamanya bukan karena gaji saja, Hmm. justru karena dia tidak merasa cocok dengan atasan langsungnya. Apa Nah. artinya itu? Berarti leadershipnya masih diperbaiki. Nah, kalau leadershipnya mau ditingkatkan, maka kami dari Capstone itu mengatakan begini, mulai dari kebiasaan hariannya. Hmm. Nah, kebiasaan itu apa? Kebiasaan itu adalah ketika itu sudah otomatis kita lakukan Hmm. tanpa pemikiran sadar. Maka malam hari ini kita sudah membahas ada tiga cara bagaimana memulai kebiasaan yang baik seorang manajer. Entah itu misalnya um, memberikan apresiasi kepada anggota timnya, Hmm. memulai meeting dan menjalankan meeting dengan baik, atau berinovasi dan seterusnya dan seterusnya. Maka Hmm. yang pertama adalah mulai dulu dengan kebiasaan-kebiasaan kecil dan mudah untuk dilakukan. Di Hmm. dalam workshop, biasanya kita ada banyak contoh dan kita melakukan brainstorming. Yang kedua, pastikan kebiasaan kecil yang mau dibangun ini make it visible, Hmm. gitu, uh, terlihat dengan mata kita. Entah itu misalnya dengan tulisan, entah dengan poster, ya. Dan yang terakhir adalah pastikan itu otomatis. Kata Yes. otomatis ini berarti kebiasaan baru dibangun setelah kebiasaan yang memang sudah menjadi rutinitas kita. Tadi Hmm. sudah banyak contoh yang sudah kita bahas. Lakukan tiga hal itu dan pekan depan kita akan tutup series Leadership Habits ini dengan apa? Membahas tentang, oke,
Kalau kita sudah belajar 3 cara untuk membangun kebiasaan yang baik, terus gimana dong 3 kunci untuk meninggalkan atau merusak atau menghilangkan kebiasaan lama? Karena namanya seorang manajer, seorang direksi, ada kebiasaan baik, ada kebiasaan buruk. Kita sudah membahas cara membangun kebiasaan baik. Pekan depan kita akan akhiri series ini dengan 3 kunci untuk menghilangkan kebiasaan yang tidak baik. Demikian Mas Daniel. Nggak perlu konklusikan, langsung saja kita close acara ini karena kita ketemu lagi minggu depan dengan lanjutan dari series yang ketiga. Saya Daniel Adam. Saya Eloy Zaluhu. We inspire people, we develop leaders, and we transform organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.